Perkenalkan, saya Elma Fuadatun Nasiha, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus, akan menyampaikan tentang penyuluhan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Yang pertama, apa itu banjir? Banjir merupakan peristiwa meluapnya air ke daratan akibat volume air meningkat drastis. Banjir terjadi akibat curah hujan intens atau luapan air sungai. Ada beberapa jenis banjir utama. Yang pertama, banjir bandang. Yang kedua, banjir rob atau banjir dari air laut. Dan banjir luapan air sungai. Selanjutnya, apa sih faktor penyebab banjir? Yang pertama, dari faktor alam. Faktor alam ini terjadi akibat curah hujan tinggi dan kondisi topografi wilayah rendah. Yang kedua, dari faktor manusia. Ini disebabkan karena membuang sampah sembarangan ke selokan atau sungai, sehingga air yang harusnya mengalir ke selokan atau sungai terhambat oleh sampah-sampah yang menumpuk di selokan atau sungai. Kemudian ada alih fungsi lahan. Di sini alih fungsi lahan bisa terjadi karena penggundulan hutan serta berkurangnya daerah resapan air akibat beton dan bangunan. Kemudian ada faktor penyebab lagi, yaitu hunian liar, di mana di sini menjamurnya pemukiman di bantaran sungai. Apa sih dampaknya jika terjadi banjir? Yang pertama, menimbulkan kerugian ekonomi. Di sini ada kerusakan rumah dan isi barang, sarana prasarana, kesulitan bekerja selama banjir yang tentunya membuat masyarakat rugi dalam sisi ekonomi. Selanjutnya ada kesulitan air bersih, serta menimbulkan masalah kesehatan. Bagaimana menimbulkan masalah kesehatannya? Yaitu terjadi penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak dan lansia oleh karena pola hidup bersih sehat yang tidak dilakukan dengan baik dan benar saat banjir. Selanjutnya, menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa di sini bisa terjadi karena terbawa arus, tersengat listrik oleh karena saat banjir aliran listrik tidak dipadamkan. Terus penyakit akibat banjir. Yang terakhir, melumpuhkan aktivitas masyarakat. Di sini masyarakat kesulitan dalam akses dan transportasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Langkah mitigasi sebelum banjir. Bagaimana upayanya? Yang pertama, bersihkan got dan saluran air lingkungan rumah secara rutin. Ini bisa mencegah terjadinya banjir. Selanjutnya, membuat lubang biopori atau sumur resapan air jika memungkinkan. Lalu, hindari mendirikan bangunan di pinggiran aliran sungai. Lalu, tanam lebih banyak pohon atau tanaman hijau di sekitar rumah. Yang terakhir, siapkan tas siaga bencana berisi surat berharga, obat, dan logistik. Tindakan saat terjadi banjir. Di sini situasi tanggap darurat terhadap banjir. Yang pertama, amankan dokumen penting dan evakuasi barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya, matikan aliran listrik dari meteran utama rumah untuk cegah sengatan listrik. Yang ketiga, pantau informasi peringatan dini dari pihak berwenang seperti BPBD atau BMKG. Ini upaya kita untuk
eh, mewanti-wanti untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk mengenai bencana. Selanjutnya, segera evakuasi ke titik kumpul aman jika arus terus meninggi. Segera kita cari tempat yang lebih tinggi untuk mengevakuasi diri kita, ya. Lalu utamakan keselamatan anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Langkah pasca bencana. Apa sih yang dilakukan setelah bencana banjir? Yang pertama, pastikan instalasi listrik sudah benar-benar kering sebelum dinyalakan kembali. Ini diupayakan untuk mencegah terjadinya sengatan listrik. Yang kedua, bersihkan rumah dan lingkungan dari sisa lumpur untuk mencegah penyakit. Penyakit di sini seperti DBD, ataupun diare, ataupun penyakit kulit. Hindari air banjir karena rentan tercemar bakteri dan virus. Yang keempat, lakukan kerja bakti bersama warga untuk memulihkan fasilitas umum. Bencana tidak bisa kita prediksi secara pasti, namun kesiapsiagaan kita bisa kita latih sejak dini. Kenali resikonya, tingkatkan kewaspadaannya, selamatkan sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.